Halo cuy, balik lagi nih di Jadul. Kali ini Jadul mau ngasih info menarik lagi tentang HP keluaran lama, yaitu HP-HP bekas flagship yang pakai chipset Snapdragon 855 dan harganya paling murah untuk tahun 2021. Tentunya info ini akan sangat menggiurkan bagi kaum kere-hore yang mengidamkan punya HP true flagship, karena HP dengan Snapdragon 845 aja masih layak dibeli, apalagi ini dengan chipset Snapdragon 855. Jadi buat yang tertarik, tonton terus video ini sampai habis ya. Oh iya, sebelumnya disclaimer aja, sama kayak 5 HP dengan Snapdragon 845 paling murah kemarin, kelima HP ini selain dipilih karena harga, juga ada pertimbangan dari ketersediaan barang. Dan juga harga yang dicantumin di sini itu berdasarkan varian paling rendah dari HP-nya dengan kondisi bekas. Jadi bukan harga rekondisi, brand new inbox atau yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke daftar 5 HP dengan Snapdragon 855 paling murah di 2021, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Nah, langsung aja kita lanjut ke nomor 1. HP dengan Snapdragon 855 paling murah pertama adalah Redmi K20 Pro atau nama lainnya adalah Mi 90. HP ini emang agak unik cuy, karena satu HP punya dua nama. Redmi K20 Pro sendiri dipakai untuk pasar China, sementara untuk pasar global kebanyakan mengusung nama Mi 90. HP ini sendiri sekarang dijual di harga 4,3 jutaan untuk varian terendah dengan RAM 6GB dan ROM 64GB, tentunya dengan kondisi yang bekas. Emang gak semurah itu cuy, tapi dibandingkan harga awalnya yang bisa sampai 8 bahkan 9 juta karena gak masuk resmi Indonesia, harga ini udah turun jauh dari harga awalnya. Apalagi kalau kita lihat performanya dengan Snapdragon 855 yang lebih mantap dibandingkan HP di harga yang sama saat ini. Dari tes Antutu versi 8, HP ini bisa dapetin skor sampai 437 ribuan. Bedanya bisa hampir 100 ribu dengan rata-rata HP mid-range di harga yang sama. Belum lagi kalau kita lihat spesifikasi lainnya, walaupun namanya Redmi, tapi jangan diremehin karena HP ini beda kelas dari Redmi yang biasanya. Bodinya aja, bagian depan dan belakangnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sementara framenya aluminium. Jelas lebih baik dari HP midrange sekarang yang masih banyak berbodi plastik. Layarnya juga sangat menarik nih, karena pakai panel AMOLED dengan HDR10. Layarnya juga cukup lega dengan ukuran 6,39 inci. Resolusinya sendiri Full HD+, dengan kerapatan 403 ppi, jadi bisa dibilang udah sangat tajam. Untuk OS juga aman karena bisa update ke MIUI 12 dengan basis Android 10 dan mungkin nanti bisa dapat update Android 11 juga. Nah, bagian yang menarik adalah kameranya cuy. Kamera belakangnya ini ada 3 dengan konfigurasi paling useful, yaitu 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel telefoto 2x optical zoom, dan 13 megapiksel ultra wide. Sebuah konfigurasi kamera belakang tanpa gimmick nih cuy. Main kameranya sendiri bisa merekam sampai resolusi 4K cuy, tapi sayangnya gak ada fitur stabilizer. Nah, yang lebih menarik lagi adalah kamera depannya. Sebenarnya kualitas atau fiturnya nggak ada yang spesial ya. Resolusinya 20 megapiksel aja, lumayan. Dan bisa merekam maksimal 1080p di 30 fps. Nggak bagus, tapi masih oke. Nah, yang menarik adalah karena kamera depannya ini pop-up kamera. Pop-up kamera ini sebenarnya nggak terlalu berguna sih, tapi sangat nice to have karena bikin layar depannya nggak ada notch sama sekali, privasi aman ketika kamera gak dipakai, dan juga terlihat sangat modern dengan adanya moving part di kameranya ini. Lumayan juga nih cuy, bisa bikin nostalgia sama fitur yang 2019 kemarin sempat populer tapi sekarang udah ditinggalkan. Lanjut ke fitur, HP ini punya semua sensor lengkap kecuali termometer tentunya yang sangat jarang sekali ada HP yang punya. Fingerprint sensornya sendiri udah under display nih cuy, meskipun masih optikal jadi gak terlalu cepat responnya, tapi udah lumayan modern lah ya. Fitur NFC juga udah ada cuy di HP ini. Fast charging juga ada dengan daya 27 watt untuk support baterai 4000 mAh-nya yang chargernya udah termasuk dalam paket penjualan sebenarnya. Meskipun kalau beli bekas mungkin harus beli lagi sendiri ya cuy. Jadi HP ini memang flagship sih karena fiturnya lengkap dan kekinian meskipun namanya Redmi. HP yang kedua adalah HP paling aman buat semua kalangan nih cuy, yaitu Samsung Galaxy S10i Snapdragon 855. Aman di sini tuh maksudnya kemungkinan cocok buat semua orang ya cuy, karena banyak yang suka sama One UI dan merek Samsung juga udah terkenal bagus, bukan kayak mohon maaf Xiaomi yang orang kadang masih ragu untuk beli. Dan aman juga bukan berarti HP ini masuk resmi, jadi jaringan atau servis udah pasti aman, tentunya enggak ya cuy. Karena seperti yang kalian juga mungkin udah tahu, kalau Samsung ini kalau masukin HP flagshipnya resmi ke Indonesia, biasanya adalah versi yang menggunakan chipset Exynos. Nah, hal yang sama juga berlaku buat Samsung Galaxy S10i ini cuy, karena HP ini yang versi resmi atau garansi SAIN-nya itu menggunakan Exynos 9820. Tapi tenang aja cuy, sejauh ini sih yang jual HP ini versi chipset Snapdragon di e-commerce semuanya ngejamin kalau jaringannya aman. Apalagi kalau kalian beli COD, jadi bisa kalian cek dulu apakah jaringannya aman atau enggak.
Nah, selain ditunjang dengan chipset Snapdragon 855 tadi, HP ini juga ditunjang dengan One UI khasnya Samsung yang bisa upgrade hingga versi 3.0 dengan basis Android 11 dan kemungkinan masih bisa dapat update hingga Android 12 juga nantinya. Samsung Galaxy S10i versi termurah sendiri punya RAM 6GB dengan storage 128GB dan bisa di-expand dengan slot microSD yang hybrid. Mesin HP ini juga ditunjang baterai 3100 mAh aja nih, walaupun gak gede kapasitasnya tapi udah cukup karena disupport fast charging 15 watt dan HP ini ukurannya juga kecil dengan layar 5,8 inci aja. Walaupun layarnya kecil tapi panelnya tetap udah pakai Dynamic AMOLED khasnya Samsung yang udah HDR10. Resolusinya juga Full HD Plus dengan kerapatan 438 pixel per inch. Layarnya ini juga udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 sama seperti bagian back covernya, sementara framenya sendiri pakai material aluminium. Dengan material ini, HP ini beratnya terbilang ringan, cuma 150 gram aja cuy. Tentunya karena HP ini gak ada moving part dan material bodinya juga udah premium, HP ini juga udah punya sertifikasi tahan air dan debu IP68. Bukan berarti HP ini bisa dibawa berenang ya, apalagi foto-foto di dalam air, meskipun kamera HP ini sangat bagus tentunya. Kamera belakangnya sendiri ada dua, kamera utamanya 12 megapiksel, sementara kamera ultrawide-nya 16 megapiksel. Kameranya ini udah ada OIS, ada fitur Ultra Steady Video, dan ada Gyro EIS, tapi fitur ini gak akan bisa nyala di resolusi perekaman maksimalnya yaitu 4K 60 fps, tapi Ultra Steady-nya ini masih bisa berjalan di 4K 30 fps. Kamera depannya sendiri 10 megapiksel aja dan bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Tentunya gak ada stabilizernya di resolusi segitu ya. Posisi kamera depannya ada di bagian pojok kanan atas berbentuk punch hole camera, dekat dengan earpiece yang ada di bagian tengah bezel atas. Earpiece ini juga berfungsi sebagai speaker cuy, jadi asik banget dengerin suara di HP ini karena udah stereo. Apalagi suaranya ini di-tune sama AKG. Tapi buat yang nggak mau pakai speaker dan memilih pakai headphone atau sejenisnya, HP ini masih menyediakan headphone jack 3,5 mm bagi yang pakai headphone berkabel. Tentunya sangat bagus ya cuy, apalagi buat yang tahu nikmatnya pakai headphone berkabel walaupun adanya headphone jack ini bikin HP ini kayak ketinggalan zaman. Tapi gak masalah asalkan berguna, sama kayak sensor fingerprintnya yang posisinya ada di samping cuy. Memang agak ketinggalan zaman juga meskipun sekarang jadi tren lagi posisi fingerprint sensor kayak gini. Tapi sedikit disayangkan sih dari HP ini karena layarnya udah pakai Super Dynamic AMOLED yang harusnya bisa dipasang fingerprint under display kayak Redmi K20 Pro tadi. Untungnya fitur fingerprint under display yang absen ini gak diikutin sama NFC-nya karena HP ini udah punya NFC cuy. Fitur yang saat ini semakin menjadi penting terutama buat yang tinggal di kota besar. Nah, buat harganya HP ini bisa kalian tebus di harga 4 jutaan aja sekarang. Maksudnya 4 jutaan di sini adalah 4 juta tipis ya. Bisa gak sampai 4,1 jutaan, bahkan ada yang jual di bawah 4 juta meskipun masih jarang. Lanjut ke nomor 3, ada HP dari Xiaomi lagi nih cuy, yaitu Xiaomi Mi 9. HP ini adalah HP khas Xiaomi banget, gak banyak yang aneh-aneh, mengutamakan performa dan desainnya mirip sama brand lain. Desainnya sendiri gak jelek, walaupun sangat mainstream. Bagian belakangnya pakai kaca Corning Gorilla Glass 5 dengan warna yang mengkilap, bisa berubah warna sesuai pantulan cahaya. Bagian framenya aluminium, sementara bagian depannya pakai Corning Gorilla Glass 6 yang melindungi layar Super AMOLED HDR10 6,39 inci dengan resolusi Full HD+. Kerapatan layarnya sendiri 403 ppi. Di bawah layarnya ini ada fingerprint sensor yang menggunakan sensor optikal. Udah lumayan modern ya cuy, apalagi NFC juga ada. Untuk menunjang performanya, HP ini memiliki baterai 3300 mAh yang disupport fast charging 27 watt dan varian paling rendah dari HP ini ditunjang RAM 6GB dengan storage 64GB dan berjalan di Android Pie yang bisa diupdate ke MIUI 12 berbasis Android 10. Ada kemungkinan dapat update Android 11 juga. Seperti biasa cuy, buat chargernya tadi kemungkinan harus beli lagi sendiri ya kalau kondisinya bekas. Melengkapi kemainstreamannya, HP ini punya 3 kamera belakang cuy dengan konfigurasi kamera utama 48 megapiksel, tele 2 kali optical zoom 12 megapiksel dan ultra wide 16 megapiksel. Konfigurasi yang useful tentunya. Kameranya juga udah punya stabilisasi tapi terbatas untuk perekaman Full HD meskipun HP ini bisa merekam sampai resolusi 4K 60 fps di semua lensa kameranya. Ini berbeda dengan kamera depannya yang hanya single kamera 20 megapiksel dan bisa merekam hingga Full HD 30 fps. Nah, HP ini dengan kondisi bekas bisa kalian tebus seharga 3,8 jutaan. Tapi harus hati-hati dalam membeli ya, karena HP ini gak masuk resmi. Jadi cari toko atau penjual yang mau jamin juga keamanan jaringannya ya cuy. HP yang keempat ini juga merupakan HP yang gak resmi masuk Indonesia, yaitu LG V50 atau LG V50s Thin Q.
Tentunya gak bisa masuk resmi ke Indonesia karena waktu itu brand LG udah gak jualan lagi HP di Indonesia ya. LG V50 atau LG V50s Thin-Q adalah dua HP yang berbeda ya cuy, tapi spesifikasinya kurang lebih sama. Cuma ada sedikit perbedaan aja. Kedua HP ini sendiri adalah HP termurah kedua di list ini karena harganya untuk yang bekas sekarang sekitar 3,5 jutaan. Kayaknya gak ada yang jual dengan kondisi baru juga sih ya. Tapi itu harganya buat LG V50s ya. Yang versi V50 harganya lebih tinggi sedikit, tapi gak beda jauh, cuma jauh lebih jarang yang jualnya aja. Jadi salah satu HP dengan Snapdragon 855 termurah saat ini bukan berarti kualitas HP ini murahan ya. Buat yang udah tahu HP-HP LG, kualitas HP mereka selalu sangat bagus termasuk HP ini. Bodinya tipis dengan ketebalan 8,4 mm aja, tapi gak bikin HP ini jadi ringkih karena material bodinya udah pakai kaca depan belakang dan aluminium untuk bagian framenya. Bagian belakangnya pakai Corning Gorilla Glass 6, sementara bagian depannya pakai Corning Gorilla Glass 5 yang melindungi layar 6,4 inci OLED HDR10 dengan resolusi Full HD Plus yang memiliki kerapatan hingga 403 ppi. Nah, di bagian layar ini ada sedikit perbedaan karena V50 menggunakan panel POLED yang sebenarnya bisa dibilang sama aja dengan panel OLED LG biasanya, dan juga resolusinya lebih tajam karena udah QHD dengan kerapatan 538 ppi. Bodinya yang compact dan premium ini tentunya gak lengkap kalau nggak memiliki sertifikasi tahan air dan debu ya cuy. Makanya kedua HP ini udah punya sertifikasi IP68 yang bikin tahan kalau nyemplung ke air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Nah, yang beda lagi dari kedua HP ini adalah RAM dan ROM-nya. Untuk versi V50s, RAM-nya 8GB dengan ROM 256GB, sementara untuk yang versi V50, RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Ini sih yang bikin harganya gak jauh-jauh amat bedanya karena di masing-masing versi ada kelebihan dan kekurangannya. Lanjut lagi ke bagian kameranya, dua HP ini juga punya konfigurasi kamera yang beda. V50s punya dua kamera belakang dengan resolusi 12MP kamera utama dan 13MP kamera ultrawide. Sementara buat V50, kamera belakangnya ada 3 dengan konfigurasi kamera utama yang lebih wide 12MP, telefoto 2x optical zoom 12MP, dan 16MP ultrawide kamera. Kedua HP ini kameranya udah punya OIS dan gyro EIS dan juga bisa merekam sampai resolusi 4K 60fps meskipun stabilizernya cuma sampai Full HD aja ya cuy. Gak cuma kamera belakangnya aja yang punya beda konfigurasi, kamera depannya juga sama cuy. LG V50s cuma punya satu kamera depan dengan resolusi yang lumayan badak 32MP. Kamera depannya ini bisa merekam sampai 4K 30fps dan udah dilengkapi gyro EIS meskipun gak bisa dipakai di resolusi 4K-nya. Nah, kalau LG V50 konfigurasi kamera depannya cukup unik karena punya dual kamera. Sebenarnya ada beberapa HP lain juga yang punya lebih dari satu kamera depan, cuma gak banyak. Jadi bisa dibilang ini cukup unik. Resolusi kamera depannya adalah 8MP dan 5MP dan hanya bisa merekam sampai resolusi Full HD 60fps tanpa ada stabilisasi. Perbedaan lainnya dari kedua HP ini adalah pada letak fingerprint. LG V50s sudah punya fingerprint under display, sementara LG V50 biasa letaknya masih di bagian belakang bodi. Entah kenapa kayak gini ya, padahal beda waktu rilisnya cuma beda beberapa bulan aja cuy. Tapi spesifikasi yang satu lebih terlihat modern daripada spesifikasi HP yang lain. Nah, lanjut untuk spesifikasi lain dari kedua HP ini sebenarnya hampir sama. Sama-sama dual stereo speaker, sama-sama punya jack audio 3,5 mm, sama-sama punya NFC, dan sama-sama punya baterai 4000 mAh. Paling yang membedakan lagi adalah daya chargingnya yang cuma beda 3 watt. LG V50 punya daya 18 watt, sementara V50s 21 watt. Overall, kedua HP ini pada dasarnya sama, cuma ada beberapa fitur dan perintilan lain yang membedakan, tinggal kebutuhan yang menentukan bedanya. Kalau butuh 3 kamera ya V50 biasa, kalau kamera depannya mau yang lebih bagus bisa pilih V50s. Yang terakhir adalah HP dari LG lagi, yaitu LG G8 Thin-Q. Harga HP ini sama dengan HP sebelumnya yang kita bahas, yaitu 3,5 jutaan. Dari harganya udah bisa ditebak lah ya cuy, kalau HP ini juga mirip-mirip sama LG V50 dan V50s, atau bisa dibilang kombinasi dari keduanya. Dari mulai ketebalan, material body, sertifikasi tahan air dan debu, layar yang pakai panel POLED HDR10, resolusi QHD dengan kerapatan 564 ppi, besar RAM-nya yang 6GB dan storage-nya yang 128GB, hingga konfigurasi kamera belakangnya ini mirip dengan HP yang sebelumnya kita bahas. HP ini sendiri punya dua varian, ada yang dengan 2 kamera belakang dan ada yang punya 3 kamera belakang cuy. Yang pakai 2 kamera belakang resolusinya masing-masing 12MP untuk kamera utama dan 16MP untuk ultrawide. Sementara buat yang punya 3 kamera belakang, ada tambahan kamera telefoto 2x optical zoom dengan resolusi 12MP. Kedua varian ini juga udah punya OIS dan EIS buat kameranya. Pokoknya di atas kertas, kameranya ini udah sama-sama bagus cuy, cuma beda di jumlah kameranya doang. Tentunya bagus yang mana tergantung kebutuhan aja gimana perlunya, tapi kalau bisa dapat 3 kamera kenapa enggak ya kan.
Nah, kalau buat kamera depannya sendiri gak ada yang beda varian, dua-duanya cuma punya satu kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Sayangnya kamera depannya belum ada OIS, tapi masih ada IIS buat rekam sampai resolusi Full HD 30 fps. Dan sayangnya lagi HP ini belum ada stereo speaker, tapi masih ada jack audio 3,5 mm. Jadi kalau buat yang mau dengerin audio stereo bisa pakai headphone aja cuy. Selain dua kekurangan tadi ada satu lagi kekurangan kecil, yaitu baterainya yang cuma 3500 mAh. Gak kecil-kecil banget memang, tapi dengan chipset yang powerful dan layar resolusi tinggi tentunya akan lebih cepat habis baterainya. Untungnya nih udah disupport dengan fast charging 21 watt, lumayan kalau kalian punya chargernya. Nah, tapi di balik kekurangannya tadi ada satu hal unik yang bisa jadi kelebihan HP ini cuy. Selain ada face recognition dan fingerprint sensor, HP ini juga punya sensor biometric hand ID. Jadi bisa buka HP dengan ngarahin tangan ke kamera depan HP ini cuy. Selain bisa untuk pengamanan, fitur ini juga bisa untuk navigasi HP-nya. Jadi kita bisa scroll-scroll HP tanpa perlu nyentuh HP-nya sama sekali. Cukup arahin tangan ke layar aja dan kita bisa menavigasikan HP-nya. Tapi sayangnya fitur ini sangat-sangat belum matang, soalnya banyak banget yang nggak bisa pakai fitur ini karena sensornya sering nggak respon, dan kalaupun respon, biasanya responnya agak lambat. Jadi nggak tahu juga sih ini sebenarnya kelebihan atau kekurangan. Oke cuy, jadi itu kelima HP paling murah dengan Snapdragon 855 di 2021 ini. Tentunya selain harganya yang murah, yang jadi pertimbangan lagi adalah ada yang jual atau enggak. Karena percuma aja kan murah tapi gak ada yang jual sama sekali di Indonesia, susah nyarinya. Itulah kenapa mungkin kalian bisa nemuin HP yang lebih murah daripada yang ada di list ini, karena list ini lebih diarahkan untuk yang mau beli HP dengan Snapdragon 855 di Indonesia. Dari kelima HP tadi, menurut saya sendiri yang paling worth it adalah Samsung Galaxy S10i. Meskipun salah satu yang paling mahal di antara list yang murah ini, tapi lebih terjamin. Merek Samsung lebih terpercaya terutama buat update, perbaikan bug, dan lain-lainnya juga. Meskipun yang versi Snapdragon 855 ini gak masuk resmi ya cuy, setidaknya spare partnya gak akan jauh beda dengan yang masuk resmi. HP ini juga lebih banyak yang jual, jadi lebih gampang dicari dibanding HP-HP lain yang ada di list ini. Kalau kalian punya pilihan lain yang menurut kalian lebih bagus, bisa tulis di kolom komen ya cuy. Lumayan buat yang mau beli, jadi nambah-nambah referensi. Oke, jadi segini dulu aja videonya. Jangan lupa like kalau video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. Thank you for watching and see you in another video.